ini memberatkan. Untuk melihat dia berat, kita lihat dari beban bunganya. Beban bunganya untuk tahun 2024 ini 497 triliun. Besar sekali ya. Ya. Kenapa kita katakan berat ini? Karena uang 497 triliun ini hampir sama, hampir setara dengan anggaran pendidikan. 10 triliun, kasus BTS ya. Iya. Korupsinya kan 8 triliun. Yang jatuh ke masyarakat kan hanya 2%. Oh. 2 triliun, bukan 8 triliun. Jadi kalau kita menggunakan angka pengganda dengan nilai belanja negara itu salah. Karena itu anggaran negara itu diyakini korupsinya sekitar 50%, 60%, malah dalam kasus BTS itu 80%. Makanya saya bilangin kamuflase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dimanapun berada, kita jumpa lagi pada hari ini, Kamis. Kita sebentar lagi kira-kira 7 hari mendatang akan menghadapi Idul Fitri. Insya Allah Ramadan, puasa kita pada hari ini, tahun ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam ampunan Ilahi Robbi. Pemirsa TV Masumi, hari ini kita akan bincang-bincang. Ini masalah serius tapi bisa disampaikan secara mungkin santai, akademis ya, dan tentunya juga teoritis, tapi sangat-sangat didukung secara literatur. Kita tahu bahwa tahun 2014, 2019 lalu itu Prabowo Subianto pernah menyatakan, dia mengutip dari sebuah novel ya, Ghost Fleet, bahwa Indonesia akan lenyap tahun 2030. 2030. Jadi beberapa tahun lagi nih akan lenyap. Nah, apakah ini kita akan melihat, menganalisis apakah benar Indonesia akan lenyap tahun 2030 mendatang? Kalau sekarang kita berandai-andai misalnya Prabowo nanti akan dilantik akhirnya menjadi presiden Oktober 2024 ini, apakah sepanjang 2024 sampai ya 2030 benar-benar terjadi yang namanya Indonesia ini hancur gitu kan? Apakah benar ramalan di novel Ghost Fleet itu betul-betul menjadi kenyataan, dan apa yang disampaikan oleh Prabowo betul-betul kejadian Indonesia lenyap tahun 2030. Nah, kalau misalnya itu betul terjadi kan berarti senjata makan tuan ya untuk Prabowo sendiri. Nah, untuk membahas ini Pak Almizan Ulfa, seorang analis, seorang yang betul-betul tekun pada penelitian akademis, dan juga memang pekerjaannya beliau di Kementerian Keuangan sebagai analis ya, sebagai peneliti utama, pensiunan Kemenku di Kemenku Republik Indonesia di jabatan posisi peneliti utama. Pak Almizan, assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Mas Ahmad Heri, ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi menarik nih ya tema yang akan kita bahas dan nanti mungkin akan diurai panjang lebar oleh Pak Almizan terkait dengan itu tadi, apakah betul-betul senjata makan tuan dibagi Prabowo tentang topik bahwa Indonesia akan bubar atau akan lenyap tahun 2030 akan datang. Kalau misalnya kita berandai-andai Prabowo dilantik menjadi presiden, kita belum tahu ini masih kita berandai-andai saja. Silakan Pak. Ya itu Pak Prabowo di 2014 atau di 2019 atau di dua-duanya ya, mengangkat isu bahwa Indonesia akan lenyap, harus hati-hati memilih presiden. Mungkin maksudnya kalau yang terpilih Pak Prabowo, mungkin Indonesia nggak jadi lenyap. Nah, apakah demikian? Sekarang ya
kenyataannya kemungkinan ya Pak Prabowo akan dilantik 2 Oktober nanti ya. Nah, kita buat ya sekarang skenario Pak Prabowo-nya dilantik. Ya, sekarang gitu ya. Ya, ini skenarionya ya. Kalau karena proses di Mahkamah Konstitusi kan masih jalan. Belum, ya, bisa dilantik, bisa enggak. Nah, yang jelas Prabowo itu sudah mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Prancis kalau nggak salah ya, atau dari beberapa lagi dari Biden ya mungkin ya, saya nggak begitu jelas ya, Amerika. Dan sekarang dia diundang oleh Xi Jinping ya ke sana, ke Cina sana ya, ke Beijing ya, jadi sebagai pemenang Pilpres sementara ya. Nah, jadi apakah ya dengan majunya Pak Prabowo ya, bisa katakanlah skenarionya Pak Prabowo dilantik, apakah keadaan Indonesia akan lebih baik ya, sehingga ramalan dari novel Goldsplit bahwa Indonesia akan lenyap akan lenyap di tahun 2030 itu tidak menjadi kenyataan, atau Indonesia bahkan lebih cemerlang. Nah, coba kita lihat ini, kita buat analisa apakah ya dengan terpilihnya katakanlah dengan skenario Prabowo jadi presiden ya, ramalan dari Goldsplit itu akan sirna dan bahkan Indonesia akan jadi baik sebaliknya. Nah, coba kita bahas ini. Ya, oke, menarik sekali. Jadi apa namanya, bisa jadi ya, artinya bisa jadi betul-betul senjata makan tuan bagi Prabowo yang nanti akan misalnya ya dilantik menjadi presiden. Kita menganalisisnya ya, kita berandai-andai. Nah, kalau misalnya senjata makan tuan kan Indonesia jadi bubar, kemudian ya betul-betul mencemaskan, yang betul-betul menggemaskan gitu, menggemaskan dan apa namanya gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Almizan menganalisis sebagai analis, sebagai yang memang peneliti, bisa nggak Mizan menyampaikan kira-kira uraiannya, analisisnya apa aja nih kalau Indonesia sampai bubar, sampai lenyap gitu? Kita menganalisanya itu dari sisi netral. Kita tidak pro Prabowo, kita tidak anti Prabowo, kita tidak pro Anies, bukan anti Anies, hal yang sama untuk Ganjar Mahfud. Kita lihat dari segi netralitas akademisi. Oke, apa itu? Kalau saya usulkan kita melihatnya dari 4 perspektif ya, 4 angle, utara, selatan, timur, barat ya. Angle pertama itu kita lihat dari keuangan negara. Apakah Prabowo akan mampu memperbaiki keuangan negara yang terus sakit ini? Kemudian masalah korupsi, apakah Prabowo akan mampu memperbaiki korupsi ini? Kemudian kita lihat kalau kabinet Prabowo terbentuk di Oktober nanti, apakah kabinet ini akan mampu membuat Indonesia lebih baik? Kemudian Oktober nanti juga akan dilantik anggota DPR. Ya. Apakah anggota DPR ini juga akan mampu menghilangkan menghilangkan kecemasan kita bahwa Indonesia ini akan lenyap di tahun 2030. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa nih Pak Almizan nih. Jadi ada 4 sebagai pisau analisis untuk kita menyimpulkan atau kita akan melihat nanti apakah Indonesia akan betul-betul mencemaskan bubar tahun 2030 dengan 4 pisau analisis tadi. Apa namanya? Di antara yang tadi soal keuangan negara ya, kemudian korupsi, kabinet, kemudian DPR. Jadi 4 pilar itu. 4 pilar ini 4 pisau untuk menganalisis betul-betul ini kejadian. Betul. Kalau misalnya terjadi anomali di antara 4 ini gitu, salah satu atau 4-4-nya bahkan terjadi penyimpangan, berarti kemungkinan Indonesia jadi hancur, jadi sangat mungkin kan gitu kan. Nah, dari sisi keuangan bagaimana kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari sisi keuangan negara, keuangan negara kita itu tidak baik-baik saja sudah lama ya. Salah satu parameternya itu adalah keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa umum pertahanan negara,
ya bantuan sosial, ya infrastruktur, pelayanan dan lain-lain ya, mampu memproduksi barang-barang publik itu dengan penerimaan pajak penghasilannya, ya berarti dengan kekuatan sendiri. Ini sudah lama sekali ya keuangan negara ini nggak sehat, karena untuk ya melayani rakyat ini pemerintah nggak sanggup lagi. Keuangan primer itu selalu negatif. Iya, udah 10-20 tahun terakhir itu. Baru positif beberapa tahun ya, hanya 2-3 kali. Dan tahun 2024 ini diprediksi negatif sekitar 50 triliun. Tahun 2023 itu negatifnya sekitar 50 triliun juga. Dari aspek ini ya, ini keuangan negara ini nggak baik-baik aja ya. Kemudian kalau kita lihat ya beban utang, kita tahu, semuanya tahu bahwa utang pemerintah ini besar sekali, 8.000 triliun, dan ini memberatkan. Untuk melihat dia berat, kita lihat dari beban bunganya. Beban bunganya untuk tahun 2024 ini 497 triliun. Besar sekali ya. Kenapa kita katakan berat ini? Karena uang 497 triliun ini hampir setara dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan kan penting, hampir sama. Jadi untuk bayar bunga dengan anggaran pendidikannya itu sama. Ya kita lihat dari perspektif itu, anggaran itu setara dengan untuk anggaran pendidikan. Juga berapa kali lipat dari anggaran untuk subsidi BBM dan LPG. Jadi kalau nggak perlu bayar bunga itu, ya subsidinya lebih ditingkatkan lagi. Jadi harganya itu bukan 20.000, malah mungkin 10.000, 5.000 ya. Kalau kita nggak perlu bayar bunga, tapi karena bayar bunga kan itu jadi makin berat. Makin berat ya. Kemudian dengan anggaran kesehatan, anggaran kesehatan kita ya sekitar 200 triliun. Berat juga itu. Ya separuh. Jadi kalau nggak ada bayar bunga, anggaran kesehatan kita kan bisa ditingkatkan. Ya bisa BPJS-nya gratis, bisa obatnya lebih banyak. Nah itu dikatakan berat. Jadi bisakah Prabowo menyelesaikan penyakit keuangan negara ini? Yang akhirnya memang penyakit itu langsung pengaruhnya ke pendidikan, kesehatan, yang seperti itu yang semuanya, ya. Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat, yang itulah tugas pemerintah. Berat sekali itu. Tugas pemerintah itu melayani kesehatan masyarakat, pendidikan, pertahanan keamanan, pelayanan transportasi umum, internet dan segalanya. Dan yang itu seharusnya dapat didanai dari penerimaan pajak. Nyatanya enggak. Malah bayar hutangnya itu. Jadi enggak. Lain lagi. Itu terpisah. Ya terpisah. Nyatanya nggak bisa dia melayani itu ya, kemampuan pajak kita. Ini masalah kan? Masalah. Jadi bisakah Prabowo menyelesaikan ini? Nah, kita simpan dulu. Iya. Nanti itu keuangan. Tadi yang kedua kan soal korupsi. Gimana? Korupsi ini ada pelemahan KPK, kemudian aparat penegak hukumnya yang nggak jelas ya. Korupsi menurut Pak Mahfud terjadi di mana-mana, di udara, di laut, di mana-mana. Nah, yang ini apakah Prabowo mampu mengatasi ini? Ini pertanyaan kita ya. Korupsi, indeks persepsi korupsi kita udah melorot tajam. Ya, KPK sudah dilemahkan ya, sehingga ya ala kadarnya aja. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu sedikit sekali pejabat kepala daerah yang ketangkap. Anggota DPR mungkin nggak ada yang ketangkap. Bukan berarti mereka nggak ada korupsi, dugaan kita ya. Kemudian dan lain-lain. Menteri hanya 1-2 yang ketangkap. Bukan berarti hanya 1-2 menteri yang korupsi. Ya, iya patut diduga itu ya. Nah, bisakah Prabowo mengatasi ini? Nah, nanti kita jawab lagi. Variabel ketiga apa itu tadi? Tadi analisis Bapak yang ketiga soal kabinet ya 2024 sampai 2029. Nah, masalah kabinet ini masalah penyakit besar kita. Karena terkapling-kapling. Ada kaplingnya Gerindra, ada kaplingnya Golkar, ada kaplingnya Nasdem, ada kaplingnya PKB yang besar-besar PAN. Nah yang ini akibatnya apa? Karena kapling-kapling ini, orang yang ditunjuk menjadi menteri itu bukanlah orang yang terbaik. Bukanlah the best available person in this republic, enggak. Orang yang terbaik menurut partai politik yang mengusungnya.
Apakah mereka akan inspiratif? Apa mereka akan membuat ini inovasi ya, membuat kementeriannya lebih efisien ya, biaya lebih kecil tapi hasil lebih baik? Ragu saya. Karena dia lebih berpihak pada kepentingan partai politiknya daripada kepentingan rakyat. Kira-kira itu. Oke. Satu lagi yang terakhir kan DPR tuh. Ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya DPR 2024 ini ya business as usual, nggak ada perubahan. Untuk jadi anggota DPR itu perlu puluhan miliar. Secara umum ya. Saya nggak menyatakan semuanya demikian ya. Secara umum. Artinya anggota DPR itu dalam jumlah yang besar dan signifikan untuk memutuskan itu lebih banyak mementingkan bagaimana supaya uang puluhan miliar ini kembali. Ya kan? Ya. Manusia biasa. Kalau saya seperti itu ya sama aja. Kalau saya udah keluarkan uang 50 miliar untuk jadi anggota DPR, pikiran saya siang malam gimana uang ini kembali. Jadi saya tidak memikirkan inovasi-inovasi, gimana peraturan-peraturan ini membuat ekonomi lebih baik, membuat investasi lebih baik, membuat keuangan negara lebih baik ya, dan lain-lain. Semoga untuk negara ini lebih baik. Nggak akan berpikir begitu kalau saya ya, dalam posisi, karena saya manusia biasa juga. Kalau saya udah habis 50 miliar, pikiran saya gimana kembali 50 miliar. Kalau bisa kembalinya 100 miliar, 200 miliar. Nanti di pemilu 2029 saya sudah punya modal banyak untuk mengeluarkan lagi mungkin 100 miliar waktu itu. Nah, dengan sosok yang seperti ini sangat sukar sekali kita harapkan kita menghasilkan peraturan perundangan, undang-undang ya, kalau DPR itu undang-undang yang pro rakyat. Sangat sukar sekali kita berharap anggota DPR itu akan dapat mengawasi pemerintah untuk benar-benar bekerja untuk pro rakyat. Yang kemungkinan terbesar mereka berkolusi sama-sama. Ente dapat berapa, ane dapat berapa. Soal negara hancur itu bukan masalah saya. Ya, biar negara hancur, yang penting saya dapat uang banyak. Logika wajar manusia biasa. Ya. Karena iklim kita memang demikian. Sistem kita memaksa orang bertindak demikian. Ya, sistem. Ya, jadi karena sistem itu, mereka sebagai manusia biasa, sebagian besar ya, mungkin aja ada manusia yang luar biasa akan bertindak seperti itu. Kira-kira gitu, Pak Heri. Iya, menarik. Jadi ada 4 analisis ya, 4 hal yang dianalisis oleh Pak Mizan tadi ya, terkait dengan gimana Indonesia kira-kira tahun 2030 nanti. Apakah betul tadi yang kita berandai-andai kalau misalnya Prabowo dilantik menjadi presiden, kemudian gimana nasib pemerintahannya selama 5 tahun sampai nanti misalnya tahun 2030 baru ketahuan hasilnya, apakah Indonesia baik atau justru kebalikannya menjadi tidak baik alias bisa bubar atau mungkin bisa jadi lenyap gitu kan. Nah, terkait dengan analisis yang pertama nih, yang soal keuangan negara gitu ya. Ya, kalau masa sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggapnya selalu bagus-bagus saja ya. Jokowi selalu menganggap positif walaupun kisarannya nggak jauh-jauh dari 4% gitu. Di satu sisi pertumbuhan kelihatannya melegakan lah gitu. Makanya kelihatannya rezim Jokowi hari ini itu merasa optimis karena selalu didasarkan kepada angka pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dikaitkan dengan utang yang besar itu jadi ini angka pertumbuhan itu angka kamuflase. Oh gitu? Iya, angka 5% itu angka kamuflase. Ya. Seolah-olah 5%, tapi nyatanya enggak 5%. Karena salah satu mencari nilai pertumbuhan itu dari pengeluaran pemerintah. Ya. Pengeluaran pemerintah, kemudian ada angka penggandanya. Pengeluaran pemerintah dibilangin 1.000 triliun katakanlah, atau 2.000 triliun. Dengan rumus ini dia akan mendapatkan pendapatan nasional berapa? Kalau 4 kali lipat berarti 4.000 triliun. Kalau 5 kali lipat berarti 10.000 triliun dari sektor pemerintah. Nyatanya pengeluaran pemerintah realnya nggak segitu. Lebih besar.
Nyatanya gini, pengeluaran pemerintah di anggarannya katakanlah 10 triliun kasus BTS ya. Iya. Korupsinya kan 8 triliun. Yang jatuh ke masyarakat kan hanya 2%. Oh. 2 triliun, bukan 8 triliun. Jadi kalau kita menggunakan angka pengganda dengan nilai belanja negara itu salah. Karena itu anggaran negara itu diyakini korupsinya sekitar 50%, 60%, malah dalam kasus BTS itu 80%. Makanya saya bilangin kamuflase. Angka 5% itu kamuflase. Karena salah satu komponen dari pendapatan negara itu adalah pengeluaran pemerintah. Jadi ada 3 komponen penting pendapatan nasional itu. Konsumsi masyarakat, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ya kalau konsumsi masyarakat ini estimasinya juga jadi masalah. Investasi, estimasinya dugaan, itu perkiraan. Jadi kita nggak punya sistem recording yang baik. Kalau di negara maju berapa orang konsumsi itu tahu, Pak. Ya, karena begitu belanja orang kan pakai cash register. Kemudian ini dilaporkan di pajak. Ya. Orang belanja beli semen itu ini tercatat. Gitu. Kalau kita nggak ada tercatat, jadi berapa sebenarnya konsumsi itu only God knows. Oh, tapi justru katanya pertumbuhan ekonomi karena konsumsi kita yang meningkat gitu. Betul ya, konsumsi yang meningkat dia itu tumbuh apa tapi hanya sebesar itu. Ya. Yang jadi masalah kita lihat sekarang itu warung-warung itu kafe-kafe, toko-toko, bangunan itu semuanya sepi. Mall-mall sepi, artinya uangnya nggak ada. Gitu. Ya. Orang untuk dapat gaji 150.000 per bulan aja, udah terima kasih banget. Coba kalau Mas Hari bangun, panggil tukang, benerin bocor rumah saya, ya ngecat, kasih 150.000, dia nyembah terima kasih banget. Wah, dia bilang, pejabat negara 1 bulan berapa miliar itu uangnya dia, dan uangnya ditabung. Jadi nggak jatuh ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, dari 4 variabel tadi, masalah keuangan negara, masalah korupsi, masalah perspektif kinerja kabinet, ini kan yang mempengaruhi ini. Kemudian perspektif kinerja DPR. Saya meragukan sekali kemampuan Prabowo Subianto, apalagi kemampuan Gibran Rakebuming. Jadi dengan demikian ya, saya berani menyimpulkan ya, tahun 2030 ya, prediksi growth rate Indonesia lenyap itu sangat mungkin untuk terjadi. Oh gitu. Sangat mungkin. Dan kita lihat juga ya banyak pertentangan. Ya, misalnya jadi tulang punggung keamanan itu kan TNI Angkatan Darat. Di TNI Angkatan Darat juga itu sebenarnya sudah ada friksi-friksi ya. Generasi muda itu merasa tidak puas. Karena mereka merasa pangkat tertinggi mereka hanya kolonel. Di atas kolonel itu jabatan politik. Kalau saya tidak punya mertua orang yang dekat kekuasaan atau memiliki kekuasaan, kemungkinan saya akan dapat pangkat jenderal apa? Brigadir jenderal ya, yang paling pangkal itu. Sangat mungkin. Kalau saya tidak punya kedekatan politik ya dengan orang-orang mana itu, nggak mungkin akan saya jadi apa? Kepala staf ya. Kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut. Apalagi untuk jadi Panglima TNI. Ini tidak adil menurut mereka. Nepotisme kan ya? Iya, ini tidak adil karena saya mengabdi kepada negara dan saya punya kemampuan untuk membuat TNI ini akan menjadi lebih baik. Akan sekuat Israel. Saya punya kemampuan menurut mereka. Tapi karena jaringan politik yang hanya memungkinkan saya untuk dapat jabatan kolonel, ini sangat merugikan saya dan banyak teman-teman lain yang merasa punya kapasitas tinggi. Ya, yang ini juga sumber-sumber perpecahan. Ya, harus kita ingatkan. Artinya konflik di TNI Angkatan Darat terutama itu karena berangkat dari semangat nepotisme yang jenderal-jenderal di atasnya gitu ya, termasuk pimpinan negara kita yang mungkin lebih ke urusan keluarga. Untuk naik pangkat, untuk naik jabatan, untuk yang ini ngeliatnya jadi justru karena siapa di atas gitu kan. Keponakan inilah, menantu itulah, jadi itu yang membuat marah kelompok
tentara-tentara muda ya, tentara perwira muda di TNI. Perwira muda itu. Ya, yang mentok-mentok pangkatnya kolonel gitu. Kolonel Ya? dan harus pensiun. Harus pensiun deh. Pensiun itu. Pensiun kan susah, hanya tinggal gaji 4 juta, 5 juta. Nah, yang inilah yang perlu kita himbau ya, supaya mungkin ya, saya bukan ahli militer mungkin TNI kita tidak begitu baik ya, kalau pimpinannya diangkat secara nepotisme ya, dia sulit kita mengharapkan dia akan bisa membawa TNI ini ya menjadi hebat, ya menjadi yang dapat kita banggakan. Yang dapat mereka kerjakan adalah TNI ini hanya bisa membela penguasa. Ya, nangkapin rakyatnya sendiri. Nanti kalau ada apa masalah yang besar-besar, kemungkinan nggak bisa. Mungkin ya, saya bukan ahli militer. Ya kalau kalau misalnya tadi salah satu kesimpulan juga soal legitimasi pemerintahan yang nanti misalnya Prabowo dilantik, itu kan jelas legitimasinya rendah. Ini kaitannya dengan hasil pemilu yang memang jadi persoalan gitu ya, yang sekarang lagi masih dalam proses persidangan. Kita berharap tanggal 22 April nanti keputusannya itu tentunya yang betul-betul kita harapkan yang adil ya, seadil-adilnya, artinya Mahkamah Konstitusi itu betul-betul mengeluarkan keputusan yang tidak membuat legitimasi nanti pemerintahan siapapun. Misalnya tadi kita berandai Prabowo jadi presiden, lemah legitimasinya. Nah ini kaitannya legitimasi. Nah ini kita kan tadi punya 4 variabel. Sekarang ditambah 1 variabel lagi, 1 faktor legitimasi. Legitimasi Prabowo ya rendah jelas. Ya. Walaupun secara hukum, ya hukum positif, misalnya dia memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Atau dengan kata lain, gugatan 0103 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi legitimasinya itu bagi kalangan-kalangan seperti kita ya, menengah ke atas itu rendah ya, walaupun tidak bisa dibuktikan ya, bansos digunakan untuk menambang suara, mendulang suara, mengumpulkan kepala-kepala desa itu untuk mendulang suara, kemudian pejabat-pejabat itu digunakan untuk mendulang suara. Buktinya mungkin baik pasangan calon nomor 1 atau nomor 3 nggak begitu kuat kalau ada. Tapi secara umum persepsi masyarakat ini semuanya dilakukan oleh pasangan calon nomor 02. Jadi legitimasinya sekali lagi ya untuk kalangan seperti kita ya ke atas itu rendah. Ya, sangat rendah. Jadi 4 variabel ini nggak sangat kecil sekali ya. Kita bukan perhitungan matematis benar ya, hanya analisis human error. Ya, peluang Prabowo untuk memperbaiki 4 masalah ini kalau menurut saya kecil sekali. Ya, kecil, sangat kecil sekali. Ditambah lagi faktor satu lagi, legitimasi. Jadi kemungkinan akan terjadi gejolak sosial menjelang 2029 itu sangat mungkin. Dan ada kemungkinan dalam berbanyak faktor ya, daerah-daerah berontak mau buat provinsi sendiri, akhirnya Indonesia tercerai berai ya, peluang itu kemungkinan terjadi. Dan lagi golongan menengah ya, yang biasa untuk pembangun seperti kita ini nggak begitu banyak ya, suaranya redup. Forum guru besar suaranya nggak begitu kuat ya, forum rektor ya, kemudian aliansi nggak begitu kuat. Kalau golongan menengah ini kuat ya, bisa memaksa atau mempengaruhi parlemen untuk berbuat yang lebih baik, mungkin dapat terhindari. Nah, jadi ditambah 1 faktor lagi ya, jadi golongan menengah kita lemah ya. Sebentar dia berpihak pada sini, kemudian karena lemah terpaksa berpihak. Kita lihat kasus ini ya, kasus Mahkamah Konstitusi. Ada orang yang diperkirakan berpihak pada 01, 003, tiba-tiba waktu menjadi ahli berpihak pada 02. Itu kan lemah artinya. Betul, lemah. Betul. Menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mizan tadi, analisis terkait dengan berandai-andai kalau misalnya Prabowo presiden, itu yang akan terjadi adalah senjata makan tuan untuk Prabowo kembali, karena dari Prabowo sendiri yang menyatakan, walaupun mengutip dari sebuah novel, bahwa Indonesia akan bubar lenyap tahun 2030. Dengan
pisau analisis yang tajam tadi dari beberapa hal, 4 hal tadi tambah satu lagi soal legitimasi Prabowo yang lemah, itu membuat kemungkinan kalau misalnya Prabowo dilantik menjadi presiden, Indonesia terancam jadi negara yang terpisah-pisah, walaupun itu tidak kita harapkan. Artinya NKRI itu tetap menjadi dambaan kita semuanya, ya, tidak bubar, Indonesia makin kuat. Oleh karena itu harapan satu-satunya ke Mahkamah Konstitusi dan tentunya juga DPR nanti melalui hak angket untuk menyelesaikan, membereskan, dan tentunya secara damai sehingga Indonesia tetap menjadi negara kuat, ya, untuk 1000 atau 100 atau 1000 tahun lagi yang mendatang. Itu harapan kita semuanya. Baik pemirsa TV Masumi dan juga Ahmad Yani Channel yang sama-sama merelay acara kita ini, kita berharap sekali acara ini terus disaksikan, ditonton oleh para pemirsa, dan tentunya juga like, subscribe, kemudian share dan komen, ya, sehingga TV Masumi dan juga Ahmad Yani Channel itu terus berjaya dalam siaran-siaran yang menampilkan, ya, diskusi bermutu. Terima kasih Pak Mizan, terima kasih para pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.